Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi at'amana bi ni'mati al-iman wal islam wa hiya 'azama ni'ma asyhadu an la ilaha illallah halakal ihsan fi ahsani taqwim wa asyhadu anna sayyidina Muhammad khataman nabiyyin mursalin wa salawatu wassalamu ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bil azhar qutil ahmar wa nur al-azhar bisillah akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad مفتي برحمة الله علينا في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد قال معلف رحمه الله نافعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita mendengarkan ini nasihat, mengutip dari asar kitab-kitab as-salafun as-salih terdahulu, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan menambah kecintaan kita kepada Nabi kita Sayyidina Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dikutip dari riwayat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khaslatani la syai'a afdal minhuma al-imanu billah wa na'ul lil muslimin. Dua perkara tidak ada yang lebih afdal di antara dua perkara ini. Apa kata Nabi Muhammad? Yang pertama, orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, orang yang memberikan manfaat bagi orang muslim. Bayangkan, yang pertama orang yang beriman kepada Allah, yang kedua memberi manfaat buat orang muslim. Ini luar biasa. Yang lebih afdal, yang lebih utama, yaitu memberi manfaat kepada orang muslim. Ini yang sekarang kita telah meninggalkan sesuatu kepada orang-orang muslim yang lain, memberi manfaat kepada mereka. Di sini dijelaskan dari ucapan, dari pertolongan, dari kekuatan, dari harta, dari badan kita, untuk memberi manfaat buat orang-orang muslim. Apa yang kita buat, apa yang kita lakukan, memberi manfaat kepada siapa selama ini? Kita sibuk dengan memberi manfaat buat diri kita sendiri, sampai kita lupa dengan orang-orang sekitar kita yang diperintahkan oleh Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW untuk memberi manfaat buat orang lain. Dari ucapan kita, dari nasihat kita, dari perbuatan kita, dari amal kita, dari harta kita, dari kekuatan kita, mendapatkan manfaat dari Allah Subhanahu. Allah Ta'ala perintahkan kita untuk memberikan manfaat. Nabi Muhammad memerintahkan kita untuk memberikan manfaat buat orang muslim. Ini yang lebih apa? Terkadang di antara kita berat untuk melaksanakan hal yang seperti itu. Kita lebih memikirkan diri kita, kita lebih memikirkan perut kita, kita lebih memikirkan kesenangan diri kita. Padahal Allah Ta'ala perintahkan kita, Nabi Muhammad SAW perintahkan kita untuk memberi manfaat buat orang muslim yang lain. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Gala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man asbaha, barang siapa yang di subuh hari, la yanwi, dia niat enggak mau apa? La yanwi dulman ala ahadin. Dia enggak mau menzalimi orang lain. Cuma niat, belum pelaksanaan. Dia bangun ketika subuh hari, dia niatin untuk apa? Untuk tidak menzalimi orang lain, tidak menyakiti orang lain, tidak membuat sakit kepada orang lain, tidak menzalimi orang lain. Nabi SAW, orang niat saja, belum menzalimi, baru niat saja. Kata Nabi SAW, ghufira lahu, Allah bakal ampuni dosa-dosanya. Ghufira lahu ma jana, Allah bakal ampuni dosa-dosanya. Bayangkan hadirin, baru niat, baru pelaksanaan, baru niat doang, belum melaksanakan, Allah Ta'ala ampuni. Allah Ta'ala ampuni dosa-dosanya. Maksudnya apa? Kita nggak memberi mudarat buat orang lain, kita nggak menzalimi orang lain. Bahkan kata Nabi, man asbahayan yanwa nusratul mazlum, barang siapa yang di subuh hari dia niat untuk membantu orang yang dizalimi, untuk menolong orang yang disakiti, untuk membantu orang yang teraniaya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa qada'a hajatal muslim, dan apalagi menunaikan hajat seorang muslim, kanat lahu kal adri hujjatul mabrur. Apa pahala mereka? Apa pahala bagi orang yang niat di subuh hari bantuin orang yang dizalimi, nunain hajat orang lain, baru niat belum pelaksanaan? Gimana kalau mereka melaksanakan? Apa pahala mereka? Kal adri hajjatul mabrur, bagaikan orang haji yang diterima mabrur, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gampang hadirin, cuma niat. Gimana kalau kita melaksanakan? Lebih ahsan, lebih baik kita melaksanakan, berbuat baik, tidak menzalimi orang lain. Kemudian kita membantu menunaikan hajat saudara kita yang mempunyai hajat yang mereka tidak mampu melaksanakan hajat tersebut. Ini manfaat yang paling terbesar, yang paling dicintai oleh Allah, yang paling disayang oleh Allah. Hal yang terkecil bagi kita, terkadang perhatian Allah besar kepada orang yang berbuat baik, memberikan manfaat buat orang lain, menunaikan hajat orang lain. Ini perkara yang paling besar. Barangkali dengan sebab hal yang terkecil ini, Allah Ta'ala memasukkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahibbul ibad ilallah taala anfa'un nas." Sesungguhnya adapun hamba yang paling dicintai sama Allah, yang paling disukai oleh Allah, yang paling didemen oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa mereka? Anfa'un nas linnas. Orang yang ngasih manfaat buat orang lain, memberi manfaat buat manusia yang lain. Bayangkan hadirin, hal yang kecil, ngasih manfaat bukan dengan harta doang, bukan dengan kekuatan doang, cukup dengan lisan, nasihatin orang lain, memberi manfaat orang lain, ngasih tahu orang lain untuk menuju ke jalan Allah, untuk memberikan manfaat buat orang dengan ucapan kita, dengan perbuatan kita, dengan nasihat kita. Kita nggak mampu nasihat teman kita. Kita ajak mereka untuk hadir di pengajian. Kita ajak mereka untuk berzikir bareng. Kita ajak mereka untuk sholat berjamaah. Kita ajak mereka untuk baca Al-Quran. Ini adalah sesuatu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuatu amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Bukan hanya nasihat. Apalagi kalau kita ngasih manfaat harta kita. Apalagi kita mengasih manfaat buat pemikiran ilmu yang kita dapatkan buat orang lain. Ini luar biasa. Mendapatkan perhatian, kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa yang kata Nabi? Wa afdalul amal. Adapun amal yang paling afdal, yang paling luar biasa, yang number one, yang paling indah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu afdalul amal? Idkhalus surur 'alal qalbil mu'min. Memberi kegembiraan buat siapa? Buat orang mukmin, buat orang Islam, buat orang mukmin. Ngasih kegembiraan kepada mereka, mengasih kegembiraan buat mereka. Mereka lagi sumpah, mereka punya permasalahan, kita kasih gembira. Nggak perlu kita, mohon maaf, kita mengasih harta doang. Kalau andai kita nggak punya, kita kasih hiburan mereka, kita kasih dengan kata-kata yang baik, kita membuat mereka kesenangan dalam hati mereka. Itu adalah amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kata Nabi Muhammad, yatru anhu ju'an. Apalagi amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu memberi orang makan yang lagi lapar. Memberi orang makan yang lapar. Maksudnya apa? Berbuat baik, bersedekah, mengasih makan buat orang-orang susah, orang miskin, orang fakir yang mereka belum makan. Mereka belum makan, kita ngasih mereka makan. Ini afdal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kata Nabi melanjutkan ini hadis, au yaqdilahu dainan. Ini yang susah hadirin. Ini yang susah wahai hadirin. Yaitu menyelesaikan utang piutang orang lain yang mereka tidak mampu untuk bayar hutang. Ini yang berat buat kita. Terkadang kita, mohon maaf, ada tetangga kita, saudara, pemilih kita berhutang. Dia sudah tidak mampu, dia sudah tidak kuat, tidak punya pekerjaan, hidupnya susah, dia punya hutang, ditagih dengan luar biasa. Tapi kita punya kelebihan, kita punya harta, kita punya rezeki yang banyak. Terkadang kita lupa dengan tetangga kita dalam keadaan kesusahan. Kalau kita tunaikan hutang mereka, kita selesaikan hutang mereka, kita bayar hutang mereka, maka kata Nabi Muhammad, orang tersebut mempunyai kemuliaan dari Allah. Orang yang paling afdal amal mereka, orang yang menunaikan utang piutang orang lain, yang mereka tidak mampu menyelesaikan utang piutang mereka. Bahkan kata Nabi SAW, khaslatani la syin ahad wallahu a'lam bisawab. Insyaallah kita lanjutkan di pengajian, kegiatan nasihat dakwah yang lain. Mudah-mudahan sedikit ini menambah manfaat buat kita untuk menjalankan daripada sesuatu yang diajarkan oleh Nabi kita Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini bermanfaat terutama buat al-faqir dan buat kita yang mendengar. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.